Halo guys, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Hakim. Saya dari Teknik Sipil Trisakti 2016. Nah, pertama-tama tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aksan Kawanda, STMT, selaku dosen pembimbing kami, karena beliau yang telah mengajarkan saya ilmunya, sehingga saya bisa dapat membuat video yang singkat ini. Oke, nah sebelumnya saya sudah membahas beberapa metode pekerjaan pelaksanaan tiang pancang ya guys. Jadi di dalam itu tidak lepas dari masalah-masalah atau problematik yang terjadi ya saat melakukan pekerjaan tiang pancang. Oke, langsung aja kita ke topik utamanya guys. Oke guys, jadi di dalam masalah proses pemancangan tiang pancang itu terdapat ada dua masalah. Yang pertama itu masalah teknis, yang kedua non teknis. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalah yang teknis. Nah, masalah teknis itu merupakan masalah yang terjadi pada proses pemancangan. Itu kerusakannya sampai kepala tiang pancang itu pecah. Nah, di dalam masalah teknis itu yang pertama, tiang set itu tidak mencapai final set. Maksudnya itu tiang pancang tidak mencapai tanah kerasnya. Yang kedua, kepala tiang pancang pecah. Nah, itu ada berbagai macam penyebab ya guys. Jadi yang pertama itu energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang. Yang kedua, tumbukan palu hammer yang tidak sentris terhadap sumbu tiang pancang. Nah, yang ketiga, mutu tiang pancang yang kurang baik juga bisa jadi penyebabnya guys. Nah, setelah itu posisi tiang miring. Mengapa posisi tiang miring? Maksudnya tiang pancangnya itu setelah ditancapkan ke tanah itu dia miring. Toleransi kemiringannya itu bervariasi sih guys. Jadi ada 2%. Maksudnya 2% itu setara 1:50 atau 1 derajat untuk pemancangan di tanah berpasir dan tempung lunak. Kalau 4% itu setara 1:25 atau 2 derajat. Nah, untuk pemancangan ini mempunyai tidak lapisan tanah yang berbatu. Lalu ada 2% untuk pemancangan di konstruksi pantai ya. Pantai atau laut yang lebih dari 50%. Nah, lalu ada dalam masalah teknis itu setelah posisi tiang miring itu tanah lunak. Posisi tanah lunak. Nah, tanah lunak itu contohnya saya ambil di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu tanah lunak itu mempunyai ketebalan sampai 25 meter. Nah, jika tanah kerasnya itu bisa mencapai kedalaman 40 meter guys. Lalu setelah itu ada kebutuhan penetrasi. Maksudnya itu oke guys, jadi itu yang buat masalah teknisnya. Lalu yang kedua itu masalah non teknis. Jadi dalam masalah non teknis itu eh, terjadi akibat pengaruh ya, bukan karena dari proses pemancangan tiang pancang tersebut. Nah, di dalam masalah non teknis itu ada getaran pemancangan. Nah, jadi dalam getaran pemancangan itu ada kategori ya guys, kategori A, B, C sampai D. Nah, dalam kategori itu terdapat frekuensinya sama kecepatan dalam milimeter per detik. Misalkan frekuensi 4 di kategori A itu kurang dari 2. Kalau di frekuensi 4 kategori B itu batasnya dari 2 sampai 27. Kalau di kategori C
27 sampai 140 guys. Lalu yang di kategori D ini yang paling terakhir itu 140 ke atas lebih guys. Jadi kategori A itu termasuk yang tidak mengganggu lah ibaratnya. Yang B itu mengganggu. Lalu kategori C itu tidak nyaman. Yang kategori D itu ibaratnya menyakitkan lah, ibaratnya terlalu bising. Kategori A itu masuknya tidak menimbulkan kerusakan. Kalau kategori B memungkinkan kerusakan pada plesteran dinding bangunan. Kategori C itu kemungkinan kerusakan pada struktur dan dinding pemikul beban. Lalu yang kategori D itu kerusakan pada dinding pemikul beban. Nah, lalu ada polusi. Nah, dalam masalah non teknis ini polusi itu termasuk dalam apa ya? Salah satu yang sangat mengganggu lah ibaratnya dalam sistem pekerjaan pemancangan tersebut. Karena polusi itu bisa menimbulkan efek yang sangat negatif guys. Nah, di dampak polusi itu pengaruh kebisingan pekerjaan pemancangan pada lingkungan sekitar guys. Maksudnya mengeluarkan suara yang mengganggu masyarakat yang tinggal di lingkungan sekitar proyek tersebut. Lalu pengaruh polusi akibat pemakaian alat pancang yang mengeluarkan asap, misalkan asapnya itu yang sangat mengganggu, bahkan bisa menimbulkan penyakit guys jika tidak sesuai dengan analisa atau AMDAL ya. Maka menurut saya sangat perlu sekali dianalisa dampak lingkungan pada pondasi tiang pancang atau alat pancang yang digunakan agar tidak mengganggu warga-warga yang di sekitar guys. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan kata atau masih ada yang kurang jelas, dimohon maafkan. Untuk sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.